Semangat. Gimana kabarnya, sehat? Masya Allah. Jawab salam, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya doakan biar semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, utangnya biar lunas. Kirain utang kencang banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati. Ini catatannya masih di HP, Bu. Yaitu Bapak Ustadz Soleh, Bapak Ustadz Ahmad, Bapak Ustadz Umar, dan Bapak Renan. Apa? Ya udah gitu deh ya. Bapak Suta, Bapak Ustadz Rudin, dan juga guru kita Ustazah Haja Rojelah. Rojelah. Ya Allah, ribet amat ya. Dan juga Ustazah Mulyani, dan tidak ketinggalan tim Marawis As-Sa'adah, Masya Allah. Dan juga ketua pimpinan majelis taklim, yaitu Ibu Masriah. Dan para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semuanya insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bu kalau terlambat. Sebetulnya saya paling pertama datangnya jam 10:30 tadi. Saya pikir Ibu Masriah pagi 10:30 saya udah nyampe. Akhirnya makan dulu dari sono dah. Ya. Terus saya keluar sebentar jemput putri saya. Alhamdulillah jadi terlambat Bu ya. Mohon maaf ya Bu. Para ibu sekalian, hari ini insya Allah semua kita yang hadir akan mendapatkan cahayanya Nabi, cahaya Rasulullah, dan bersama-sama dengan Nabi di dalam surganya Allah. Bu, kalau pengen dapat cahaya Nabi, suruh banyak baca sholawat. Bu ya, tadi udah dibaca semua tuh. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan cahaya Rasulullah. Tapi rasanya kalau tidak bareng-bareng sama saya kurang lengkap nih Bu ya. Mari Bu, kita bersolawat terlebih dahulu, karena orang yang bersolawat itu akan diberikan cahaya nurun fil qabri, cahaya di dalam kubur. Ini semua akan masuk kubur enggak? Pasti enggak? Mau duluan mau belakangan? Enggak ada yang mau duluan, enggak ada. Masya Allah. Ya, masih pengen umur panjang Bu ya. Jadi orang-orang yang bersolawat, satu, dia akan diberikan cahaya fil qabri, kuburannya Allah kasih cahaya, kuburannya Allah perluas karena dengan solawat kepada Nabi. Yang kedua, nurun fis sirat, orang yang bersolawat kepada Nabi
akan Allah kasih cahaya ketika dia jembat di atas sirat. Bu, orang kan kalau masuk surga ngelewatin neraka dulu. Kira-kira yang depan saya ini gampang apa susah masuk ke surganya? Kalau dari wajahnya mah gampang semua. Ya Bu ya. Yang ketiga ibu sekalian, nurun fil jannah. Orang-orang yang bersolawat kepada Nabi akan Allah kasih cahaya, gampang masuk surganya, gampang. Alhamdulillah. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Bu, sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar ganjil satu kali lagi Bu ya. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini majelis taklimnya benar-benar luar biasa. Ya. Dengan sholat jangan bosan-bosan Bu. Semua kita bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Bu, mau pengen mampir enggak ke neraka dulu? Apa langsung masuk surga? Langsung katanya, Masya Allah. Syaratnya 4. Ini kira-kira masuk syarat enggak? Insya Allah. Jadi kata Nabi, tadkhuluna al-jannata bisalamin. Kalau kamu pengen masuk surga tanpa transit, tanpa ngasor, tanpa nyebur dulu ke neraka, berapa Bu? Berapa Bu? Pak. Yang pertama apa Bu? Masya Allah, udah sholat baik ya. Yang pertama kata Nabi, orang yang gampang masuk surga tanpa ngaso di neraka, afsus salam, cinta kedamaian. Artinya apa Bu? Kalau ada saudara sama saudara marah bertahun-tahun kagak negor, kagak nyapa, masuk nggak surga? Ora Bu ya. Kalau tetangga sama tetangga nggak pernah negor sapa, marah, benci, gedeg, baik gedeg. Kenal gedeg Bu? Orang sini gedeg juga. Ya, masuk nggak surga Bu? Enggak. Maka kunci pertama orang gampang masuk surga tanpa transit lagi ke neraka, akur sama semua orang. Ini akur semua. Akur semua. Alhamdulillah Bu ya. Jadi kalau ada orang Bu sama tetangga depan nggak akur, sama tetangga belakang nggak akur, sama tetangga depan nggak akur, mampus dah tuh, mampus Bu ya. Ngapain hidup depan belakang kagak akur Bu ya? Ngaji rajin, dari rumah datang ngaji, tapi nyama ngaji, tapi sama tetangga menggenegor. Ada di sini ada. Nunjuk, kalau nanya nunjuk saya mau kasih duit. Ya. Jadi ibu sekalian,
Jangan Bu, jangan. Kalau kita pengen masuk surga gampang, buang rasa benci, rasa dengki, rasa gedeg sama orang. Insya nih Bu, kalau ada tapinya ya, kalau ada di sini yang hatinya masih gremet baik, gedeg baik sama orang. Kalau gremet Bu, itu tau ngakak ngapa sih Bu? Ya, kalau di sini ada apa Bu? Bahasanya sama katanya. Lah saya mah Bu, orang Betawi asli, ceprotnya dari Ujung Harapan, dari Bekasi sebelah Lor. Kenal Lor? Ini Lor sono ya? Iya. Jadi ibu sekalian, nih ibu sekalian, kalau ada sampai hari ini yang hatinya masih benci baik sama orang, masih kesel baik sama orang, nggak pernah negor sama orang, nih saya kasih doanya. Baca Bu. Mana tadi yang gedeg baik, mana yang gedeg baik, mana nunjuk. Ya. Doanya satu, catat Bu, pulang maulid biar nanti diamalin. Biar hatinya pulang maulid bercahaya seperti hati Nabi. Oh ya. Satu, doanya dari Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Siapa yang bisa? Nih ada 100.000 yang bisa. Buka Google. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nggak bisa. Ya, padahal doa ini Bu, ibu sering baca surah Al-Hasyr ayat 10. Ini doa Bu dari Allah, dan ini doa buat orang yang hatinya apa? Gedeg. Ya Bu ya. Apa kata Allah ibu sekalian? Wala taj'al fi qulubina. Terus Bu, ini ada orang ada. Wala taj'al fi qulubina ghillah lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Apal gurunya yang apal ya. Kalau nggak hafal surah Al-Hasyr ayat 10. Ini doanya dari Allah ibu sekalian. Kalau doa dari Allah ringkas tapi maknanya luas. Apa kata Allah? Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami ada penyakit ghillah. Apa tuh Bu ghillah? Dengki, hasud, benci sama orang, gedeg sepanjang umur, gedeg ya. Itu penyakit hati tuh Bu. Maka kalau ibu-ibu lagi kebetulan ada yang begitu tuh, baca doa itu tiap saat. Kenapa Allah kasih hati Bu? Orang kalau sakit hati di mana Bu? Sakitnya tuh di sini. Kata siapa Bu? Ya, sakitnya di sini. Jadi kadang-kadang ibu sekalian, saking sakitnya hati kita, wah sakit banget gara-gara dia tuh, sampai mati, gua nggak maafin dia. Kan ada begitu Bro ya? Kalau ada orang sampai begitu Bu, nggak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua Bu, dari Nabi. Bu, angkat tangan kanannya, tempel di dada ibu. Dengerin, ada denyutnya nggak? Lah iyalah, orang masih hidup. Ya, ibu saya kasih amalan Bu. Setiap habis sholat, taruh tangan kanan di dada ibu, terus baca, ikutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ij'al fi qalbi nura nura nura. Al-Fatihah. Setelah baca Fatihah masih belum berubah, tiup. Emang di sini hatinya yang sakit, Bu ya? Apa yang diminta Ibu sekalian, kata Nabi? Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Itu diminta, Bu. Biar seperti hatinya Nabi. Nabi itu orangnya bercahaya, hatinya bercahaya, makanya Nabi nggak pernah gedeg sama orang. Nabi nggak pernah benci sama orang. Nabi selalu tersenyum. Nabi akhlaknya terlalu baik sama orang. Bu, nih ada 3 tingkatan akhlak Nabi, Bu. Ini kira-kira kita masuk yang mana nih? Akhlak Nabi yang paling bawah, paling rendah, Bu. Disebut akhlakun hasanah. Ya. Apa ciri orang yang punya akhlakun hasanah, Bu? Ama saudara, ama dia kenal, baik. Berarti orang itu udah punya akhlakun hasanah. Naik, Bu, peringkatnya akhlakun karimah. Dia punya akhlak mulia. Apa ciri orang punya akhlak mulia, Bu? Ama yang dia kenal baik, ama saudara baik, ama orang yang dia nggak kenal juga baik, ama orang yang baru ketemu juga baik. Itu orang punya akhlakun karimah. Ini mah, Bu, boro-boro sampai akhlakun karimah, lama tetangga ama yang kenal aja kagak baik. Ya, Bu ya. Yang paling rendah aja kita belum bisa. Ya, makanya kudu dilawan. Kalau kita benci sama orang. Naik, Bu, akhlakun azimah. Apa, Bu, ciri akhlakun azimah? Ama yang benci ama kita, kita baik. Bisa tuh, Bu, begitu bisa. Boro-boro, Bu ya. Udah ketahuan nih, tahu nih. Ibu ini yang masa gedeg begitu, Bu ya. Tapi saya baik, Bu. Baik sama dia. Kita tahu nih, ibu ini benci banget sama saya, tapi kita yang dibenci, Bu, tetap baik sama dia. Bisa nggak tuh, Bu? Wes, mantap, bisa ya. Entar pulang, Bu, pulang dari sini. Kalau ada nih ibu ini gedeg bae sama kita, bawa tentengan. Ya, bawa tentengan. Hei, assalamualaikum. Gua mau ngasih besek sama lo. Kata dia, tumben lo baik sama gua ya. Gua habis maulid soalnya, gua pengen dapat akhlaknya, akhlak Nabi al-azimah. Ya, Bu ya. Insya Allah. Maka tuh 2 amalan tadi, doa dari Allah, doa dari Nabi. Setiap habis sholat, Bu, taruh sini, ya Allah jadikan hati saya cahaya seperti Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Jadi Nabi itu, Bu, cahaya di atas cahaya. Pengen kan Nabi, Bu? Biar kita terus bercahaya. Apa tadi, Bu, kuncinya? Sallallahu ala Muhammad. Ayo, biar hatinya cahaya, semangat. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Bu, tadi kan masuk surga tanpa transit ada berapa poin? Ini baru atu, masih terus. Bener. Sampai jam 4:30.
Dua Bu ya, dua. Nanti kalau kagak sampai tahun depan insya Allah. Kasih panjang umur, sehat walafiat, cuannya banyak. Ada nggak Bu? Tahun lalu masih ngikut maulid, tahun sekarang udah di alam kubur ada? Tahun depan ada yang menyusul? Ya, itulah namanya umur Bu. Ya, makanya kalau diundang maulid, bismillah, duit ada, rezeki ada, waktu ada, sehat ada, datang. Karena belum tentu tahun depan kita ada di sini. Buktinya, ibu-ibu yang tahun lalu duduk paling depan, seragam jilbabnya, tahun ini udah di mana? Di alam kubur. Kalau ini mah insya Allah panjang. Ya Bu ya. Yang kedua apa Bu? Gampang masuk surga, biar nggak transit lagi di neraka. At'imut ta'am, sering berbagi. Ya, maka jangan pelit-pelit. Nih ibu-ibu nih, Bu, saya tanya nih Bu, kan ada hadis Nabi, paling banyak penghuni neraka siapa? Siapa? Yang kencang-kencang siapa? Masya Allah, penghuni neraka semua ini Bu. Ya. Jadi ibu-ibu itu paling banyak Bu menjadi penghuni neraka. Maka kata Nabi, supaya ibu-ibu nggak masuk ke dalam neraka, suruh apa? Sedekah. Itu kuncinya Bu. Ya, sedekah yang paling bagus pakai apa Bu? Cuan. Nah, paling bagus tuh. Orang kan kadang-kadang kalau dipintain duit bol kuning buntut. Ini orang sini bol kuning juga. Ya. Kalau dipintain duit, ini saja Mas Ria, ibu-ibu, besok kita mau maulid ya, nyumbang. Keluar bol kuning buntut gasir Bu ya. Jadi supaya kaum perempuan Bu tidak gampang masuk ke neraka, kuncinya suruh sedekah. Ya, makanya orang-orang yang rajin sedekah, maka dialah gampang masuk ke dalam surga. Makanya besok Bu, kalau dipintain maulid nih buat Nabi, saya kasih. Berapa duit mintanya? 100.000, saya kasih 200.000. Nih ibu-ibu saya tanya, ini ngomong-ngomong loket udah jalan belum? Udah. Kalau ngeluarin dompet, ada 2.000, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000, yang dikeluarin yang mana? Buntut gasir semua Bu ya. Ya. Tapi nyamak pengen masuk surga. Masa surga cuma 2.000 Bu? Ya. Kasih yang merah-merah Bu, yang merah-merah. Ya. Yang merah-merah kasih, biar pintu surganya apa tuh? Gampang. Bu, surga itu pintunya ada berapa sih Bu? Berapa Bu? 8. Ya. Ada pintu surga yang namanya sholat. Ini kayak ini nih masjid Bu, pintu depan, pintu samping. Tinggal ibu terserah mau masuk pintu mana di surga itu, silahkan. Yang pertama pintu sholat. Orang-orang yang rajin sholat, ayo masuk, sini masuk. Tapi kalau sholatnya sering ditinggal, apalagi masih punya utang sholat, Bu, banyak apa banyak? Oh ya, buru-buru ibu sekalian, diapain? Bayar. Takutnya kenapa Bu? Pulang maulid, Israel udah depan pintu lagi nungguin. Lu pulang maulid ya? Gua datang nih jemput lo, siap nggak? Kagak mau ogah-ogah deh ya. Jadi ada pintu sholat. Yang kedua ada pintu puasa yang disebut dengan Ar-Rayyan. Orang-orang yang rajin puasa masuk. Ada pintu sedekah. Tuh, enaknya mah Bu, di surga pintu sholat masuk Bu ya. Pintu apa? Puasa masuk. Pintu sedekah
masuk. Ada pintu apa, Bu? Haji. Pintu haji masuk. Ada lagi, Bu, yang berat. Wal kaziminal ghaiza. Orang yang bisa nahan amarahnya. Orang yang tidak pernah marah, Bu, nggak pernah marah, maka dia berhak masuk ke dalam pintu wal kaziminal ghaiza. Di sini ada nggak perempuan yang nggak pernah marah? Ada di sini ada. Marah semua. Marah semua. Masya Allah. Saya kemarin diundang ceramah, Bu, ceramah 100 hari. Jadi ada almarhumah ini ya, seorang perempuan berumah tangga, Bu, sama suaminya 31 tahun. Tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Masya Allah tuh, kalau ada di sini nih luar biasa nih. Ada nggak, Bu? Boro-boro sampai 31 tahun, Bu ya. Sehari aja, Pak. Marah-marah mulu, Bu ya. Kenapa, Ibu sekalian? Kita dilarang marah. Karena kata Nabi apa? La tagdob walakal jannah. Jangan marah kamu, pasti kamu masuk surga. Jadi orang yang nggak pernah marah itu jaminannya apa, Bu? Surga. Makanya disuruh baca doa tuh sama Allah biar hatinya jangan gedeg bayar sama orang. Bu, Bu, ini terus apa terus? Dah, doa aja, Bu ya. Insya Allah nanti tahun depan kita panjang umur, kita ada rezeki, sehat, kita sambung lagi, Bu ya. Karena waktunya sudah mau azan asar juga. Saya mohon maaf ya, Bu. Udah azan udah. Tuh, apalagi udah azan, Bu ya. Bu, Bu, tolong doain, Bu. Ya, baca Fatihah. Mari baca Fatihah, Bu. Insya Allah saya pengen rencananya ngajak Ibu Masriah, Bu, pergi haji tahun depan. Sama pergi umroh tahun depan bulan Januari. Ya, kita doain nih supaya beliau tahun depan 2026 bisa Allah undang jadi tamunya, Bu. Dan niatin juga buat ibu-ibu semua dalam hatinya, ya Allah, ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya untuk jadi tamumu. Ayo, Bu, husukan Fatihah ini, pikirannya husukan, bayangin Ka'bah, bayangin makam Nabi. Ya Allah, tahun depan 2026 undang saya, Allah, mau jadi jamaah haji kek, mau jadi jamaah umroh kek, bismillah ya Allah. Dengan Fatihah ini ya Allah, siapin doa ya, Bu, siap. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul, Bu, qabul. Ya, coba yang pengen 2026 pergi umroh, pengen haji, nunjuk. Nunjuk mah nggak bayar, nunjuk aja. Kalau kagak bayar, nunjuk aja nggak mau, apalagi numnya bayar, Bu ya. Alhamdulillah, Bu. Ibu lupa kali sama saya ya. Dulu waktu Ibu Hajah Nunung namanya ya, almarhumah, beliau tuh hajinya sama saya. Dan saya pernah ceramah di rumah beliau. Karena beliau aslinya orang mana tuh? Cabang Bungin. Maka bismillah, tahun ini saya buka banner ya di rumah Ibu Masriah. Jadi ibu-ibu yang pengen umroh, pengen haji, bismillah. Haji reguler, Bu, daftar sekarang, berangkatnya 30 tahun. Ya, buru-buru. Nanti, Pak Ustadz, saya duitnya cuma 1 juta. Bisa nggak dapat porsi? Bisa. Pokoknya ibu datang aja ke rumah Bu Masriah atau rumah saya. Berangkat, daftarnya hanya 1 juta, sisanya tinggal ibu cicil tuh depan tuh Indomaret sama Alfa tuh. 1 juta dapat porsi, langsung daftar ke Departemen Agama. Ya, ke Cikarang. Ini orang kabupaten kan? Ya, orang kota. Oh, berarti sini, Bu. Ke depan Gor Candrabaga.
Ya, bawa uang ke rumah saya cuma 1 juta. Langsung saya anterin kemana tuh? Ke depan kota Bekasi. Tinggal nunggu. Kalau kota, kuotanya lebih banyak. Kesempatan berangkat hajinya lebih besar. Insya Allah, mudah-mudahan Bu ya. Doa kita hari ini di tempat yang mulia, di rumah Allah, dan akan mengantarkan kita sampai ke Baitullah. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, mohon maaf para guru-guru, para orang tua, datangnya terlambat, masih punya PR 2 lagi, tahun depan kita sambung insya ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah, biar panjang umur, tahun depan ketemu Bu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau pengen ketemu saya gampang Bu, yang punya TikTok tinggal buka, klik KBIHUWAC. Tiap hari saya ada di TikTok. Kalau pengen di YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin di YouTube, terbuka semua. Terima kasih ibu sekalian, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.